Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Selamat pagi. Yang saya hormati sahabat saya Koleha, Menteri Investasi dan Hilirisasi, yang juga CEO Danantara. Beda Pak, jalannya sama Pak Gubernur, Pak Menteri beda. Kalau CEO Danantara itu beda. Berat jalannya Pak. Yang dibawa berapa? 1000 triliun ya. 1000 triliun. Kalau saya sama Pak Gubernur yang dibawa SPJ, Surat Perintah Perjalanan Dinas. Jadi enteng, cepat. Tepuk tangan untuk Pak Rosan. Ini juga teman lama, tapi baru tadi bagus pidatonya, sekarang ngurus demo, kalau kemarin yang gerakkan demo Pak. Sahabat saya Pak Jumhur Hidayat, boleh tepuk tangan yang meriah. Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Pak Hanif Fasul Nurofik, kolega saya ini, saya senang dapat wamen. Saya bilang kalau satu kurang, kalau bisa 2 gitu. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Pak Dias. Pak Dias ini temannya anak saya, yang teman saya ayahnya. Enak jadi senior gitu Pak Rosan ya. CEO Danantara Pak Pandu Sahrir, ini juga begitu. Anak muda yang hebat ini. Sebetulnya yang teman kita tuh ayahnya juga. Jadi saya ini termasuk udah tua sebetulnya. Kalau ketemu itu, maka kalau DPR saya nggak mau lagi Pak. Pak Gubernur nyalon DPR tidak mau lagi. Begitu berhadapan, Pak Rosan, pantaran anak kita semua, jadi saya tidak mau lagi ke DPR. Para bupati yang hadir, bupati terima kasih. Bupati, Gubernur belum kok, bupati duluan ya. Pak Gubernurnya gigih sekali, wah luar biasa. Untuk ngerjakan proyek ini, itu bisa berkali-kali kontaknya. Luar biasa. Pak Dirut tadi bisik-bisik, ini membangun ini perlu listrik katanya. Jadi jangan sampai untuk bangun listriknya kurang, kan alat-alatnya banyak. Titip Pak katanya sampaikan ke PN, nanti saya sampaikan saya bilang. Jadi saya sudah sampaikan. Langsung terbuka ya, enggak di belakang, di depan kita sampaikan. Pak Iwayan Koster. Ini juga teman lama ini. Wali Kota Denpasar, Bupati Badung, Bupati Bangli, Bupati Buleleng, Bupati Gianyar, Bupati Jembrana, Bupati Karangasem. Nanti kalau nggak disebut kita nggak boleh kesini Pak Rusan. Bupati Kelungkung, Bupati Tabanan, Ketua DPRD ada ya? Ketua DPRD ada. Tuh Ketua DPRD, terima kasih hadir. Kapolda, Pak Kapolda, atau yang mewakili, Pangdam atau yang mewakili. Ini sahabat saya, Direktur PLN, nanti saya akan cerita. Saudara-saudara, tadi sudah pidato semua, saya mau cerita aja, jadi biar mudah. Pada satu rapat biasa yang dipimpin oleh Bapak Presiden, sidang kabinet terbatas, yang dibahas itu sebetulnya koperasi. Kalau saya nggak salah Pak Rosan ada nggak waktu itu? Nggak ada ya. Rapat tentang koperasi. Saya juga heran, rapat koperasi kok yang diundang, saya juga diundang. Karena koperasi itu bukan bidang saya sebetulnya. Oleh karena itu, waktu itu rapat itu ada Kapolri, ada Panglima TNI, bahkan ada Jaksa Agung. Tapi yang dibahas koperasi, yang paparan Presiden. Kan kalau rapat biasanya yang paparan Menteri, ini yang paparan Pak Presiden. Menjelaskan mengenai koperasi, Kopdes. Jadi hampir semua program yang kita laksanakan, yang kita kawal, itu sebetulnya hampir semua gagasan Bapak Presiden. Beliau yang paparan. Setelah paparan koperasi, pentingnya pembangunan dari desa, karena uang beredar hampir 90% di perkotaan,
desa hanya kebagian 10%, terjadi ketimpangan yang luar biasa, maka harus dibangun koperasi. Semua menteri diminta pendapat, saya kasih pendapat sedikit. Saya bilang, Pak, lebih cepat lebih bagus. Itu aja udah. Selesai rapat, kita bentuk satgas. Karena bukan bidang saya, ya saya tenang aja. Nggak komentar, nggak apa gitu. Terus tanya, Pak Pras tanya, siapa Pak ketuanya? Itu, Menko Pangan. Saya diminta itu. Setelah itu beliau bertanya, ini sampah menggunung. Bagaimana kita dari koperasi bicara soal sampah, Pak? Ya kita juga nggak siap, gitu. Ini bagaimana kita mau maju kalau sampah aja kita tidak bisa atasi. Saya malu. Bali duluan Pak disebut. Itu Bali itu wisatawan protes, itu. Nggak mungkin kita bisa hebat kalau sampah ini nggak bisa kelakaran. Bagaimana cara mengatasi sampah ini? Gitu. Semua komentar. Saya juga diam, ya sampah kan bukan urusan saya dalam hati, gitu. Tapi ditanya, Menko Pangan, gimana itu sampah? Ah, mudah Pak. Mudah gimana? Bapak kasih kepres saja, itu. Oh gitu, udah sampai situ. Saya kesempatan berikutnya minta waktu, ini sejarah nih, karena ini pertama saya ceritakan. Saya menghadap bertiga, itu Pak Darman Prasojo, Pak Hanif, bertiga Pak. Ngomong soal sampah. Bagaimana Kepres bisa menyelesaikan sampah dengan cepat. 2 tahun Pak, saya ngomong begitu aja. 2 tahun sampai selesai. Yang darurat, bukan semuanya. Yang darurat itu yang open dumping yang tadi. Yang menggunung itu Pak. Diskusi. Tapi sebelum diskusi itu saya sudah mengundang Pak Dirut PLN mungkin 2 kali. 3 kali. 3 kali. Jadi sebetulnya masukan dari Dirut PLN ini sejarah. Ya. Saya bilang ini ruwet. Saudara-saudara tahu, sampah ini nggak kelar-kelar, aturannya ruwet. 11 tahun izin keluar cuma 2. 11 tahun Pak Rosan, cuma 2. 1 bisa jalan, yang 1 nggak bisa jalan. Yang jalan pun Pak batu-batu, kadang-kadang jalan, kadang-kadang tidak. Yang di Surabaya. Saya ambil contoh, ya. Kalau saya mau ngebangun seperti ini di sini di Bali, maka saya harus dapat persetujuan DPRD kabupaten, kota, persetujuan bupati, persetujuan gubernur, persetujuan DPRD provinsi, persetujuan mengenai tipping fee-nya, subsidinya yang harus diputuskan oleh gubernur dan DPRD. Sampai situ pengusahanya udah stroke Pak, nggak kelar-kelar Pak. Kalau selesai di situ, nanti minta izin lagi kepada Menteri SDM. Menteri SDM bisa ngurus batu bara, nikel, emas, sampah, nggak tahu kapan kelarnya. Selesai itu Pak minta lagi ke Menteri Keuangan, harus subsidi lagi. Betul nggak Pak di PLN? Lah Menteri Keuangan yang diurus banyak Pak, ini kapan ngurus subsidi sampah? Kalau selesai ke Menteri Lingkungan lagi Pak, minta amdalnya, ya. Selesai semua taruh, baru nanti berunding dengan PLN. PLN bilang, itu bukan urusan aku, kamu berunding sama saya sekarang. Waduh, nggak tahu kapan kelar. Akhir pendek kata 11 tahun cuma 2. Saudara-saudara, hampir semua bidang seperti ini. Pak Gubernur, hampir semua bidang. Semua aturan begitu banyak Pak Rosan yang menghambat kita. Untung presiden kita ini berani dan gagasan-gagasan beliau semua. Saya ambil contoh misalnya satu lagi, nilai ekonomi karbon yang kemarin Pak Jumhur juga udah selesai mengenai permen LH ya. Itu mulai Indonesia merdeka sampai sekarang Pak nggak bisa-bisa. Pak Rosan, nggak bisa. Mungkin ada 1 atau 2 nggak jalan karena sulit. Ada izin 1, 2. Ada izin, keluar izin, tapi nggak bisa jalan. Saking rumitnya. Boleh, tapi dalam catatannya tidak boleh. Itu Pak. Ini kita selesaikan juga. Apanya itu
atur aturannya. Oleh karena itu nilai ekonomi karbon ruwet kita selesaikan. Maka lahir Perpres 110. Kalau ini 109. Hampir semua bidang, Pak. Ada lagi misalnya kalau di pertanian pupuk. Pak Rosan, pupuk itu 145 aturannya, Pak. Pupuk. Itu. 145 aturan. Bayangkan pupuk sampai kalau orang sudah panen. Nah, ini saya ceritakan ini tugas kami di Menko Pangan itu ya membantu Kementerian Teknis agar aturan-aturan ini tidak rumit. Kami menyelesaikan 33 ya. 33 aturan, Pak. Ada PP, Pak Rosan, ada Perpres, ada Kepres, ada Impres. Termasuk sampah ini. Soal sampah ini. 33 yang kami bereskan. Jadi kami ini sporting, ya, mendukung. Tapi kalau ini tidak dibereskan nggak bisa jalan. Termasuk tadi tarif itu ada daerah, ada pusat. Pak Dirut PLN mengatakan satu tarif berapa, Pak? Beliau yang nyampaikan antara 18-20, Pak. Berunding, habis itu berunding sama Pak Rosan, ketemu di 20, akhirnya sepakati. Rapat pertama dengan Presiden bertiga, Pak Dirut PLN sempat diomeli. Pak diomeli, tapi saya lihat beliau pede. Ya, jadi diomeli pun tenang aja gitu, santai aja. Nah, makanya Dirut PLN disanding Presiden kayaknya itu. Nah, jadi saudara-saudara, regulasi itu ternyata memang luar biasa, menghambat program-program. Dan saya sampaikan di sini juga, semua program ini programnya Bapak Presiden, bukan kita. Kita ini saya mengawal, saya coba mengawal. Kalau ada rumit-rumit, ruwet-ruwet, bagian saya ngomel, ngundang rapat, tapi yang bekerja dan antara Pak Gubernur, para bupati, bapak-bapak. Oleh karena itu saya terima kasih banyak. Saya bahagia sekali hari ini Pak Rosan, benar. Bahagia betul ini karena ini bisa taken pertama di Bali. Pak Gubernur, terima kasih, ya, terima kasih. Karena kalau tidak jalan-jalan, ya kami mengawalnya gagal. Kamu tahu kan, Kak? Kan yang bekerja bukan kami, yang mengerjain Bapak, Pak Rosan sama Pak Pandu sama timnya, yang bolak-balik kan. Ini kalau Menko Pangan bikin acara gini, langsung bulan depan nggak gajian Pak Rosan. Pak Gubernur, kalau Menko yang bikin ini betul, bulan depan nggak gajian lagi kita. Itu. Jadi memang bapak-bapak yang mengerjakan ini semuanya, ya, Menteri LH, Gubernur, Danantara, PLN, ya kan, para bupati. Saya terima kasih banyak, betul, dari hati yang paling saya ucap terima kasih pada saudara. Ya. Karena kami tugasnya mengawal perintah Bapak Presiden saja. Termasuk koperasi ngawal, sampah ngawal gitu. Kalau ada hambatan ya kami rapat. Kalau ada masalah kami selesaikan gitu. Tapi bekerja Danantara. Koperasi yang bekerja Agrarian Pangan. Jadi saudara-saudara, dengan 33 deregulasi itu hampir semua bisa kita sukseskan. Termasuk saya yakin, termasuk sampah ini. Asal tidak ada moral hazard. Itu aja. Pangan bisa, Pak. Pangan dalam tempo 1 tahun, menterinya hebat, regulasinya kita beresin, 1 tahun swasembada pangan. Tadi Pak Rosan mengatakan sampah ini yang pesel ini kita akan selesaikan 2027, lambat-lambat 2028, yakin bisa. Ya. MBG kenapa nggak bisa, Pak? Ada moral hazard di situ. Rumit gitu. Kopdes mudah-mudahan ini kami akan selesaikan. Saya kira akan rapi juga Pak Rosan, aman, tenang, insyaallah sedang kita selesaikan. Nah, seperti kejadian Bantar Gebang, seperti kejadian Jatiwaringin, baru-baru ini Pak Gubernur, Jatiwaringin terbakar, korban lagi Pak. Karena yang sudah darurat, tingginya itu bisa 60 meter. Selain Pak Rosan mengatakan itu sudah bau, udah penyakit segala macam, ini kategori darurat. Tapi tadi Pak Menteri LH mengatakan, ya ini baru kalau ini selesai Pak, ini baru 22%. Tapi Pak Jumur mengatakan 22%, masih ada 80%. Oleh karena itu saya terima kasih ini yang Bali
Bali lebih maju lah ya. Pak Wayan hebat ya, saya akui. Kemarin sore saya terima kasih nih Pak Gubernur. Kalau yang darurat ini bisa kita selesaikan, ada 77,5 lagi yang bermasalah Pak Rosan. 77,5. Nah 77,5 itu intinya adalah pemilahan sampah. Saya terima kasih Gubernur dan para Bupati kemarin yang hadir. Sore kemarin ada apel ya. Pemilahan sampah itu kuncinya. Ya. Kita akan menyelesaikan 50% kalau Danantara yang ini. Yang bisnisnya yang 1000-an ke atas. Tapi yang kecil-kecil itu Pak. Nah, itu nanti bapak-bapak lagi. Saya cuma mengawal saja kami. Tugas Pak Bupati, tugas Pak Gubernur gitu. Karena yang akan dikelola daerah Bapak. Pemilahan sampah, baik nanti perkantoran misalnya, rumah sakit, mal, pasar, sekolah, yang ada pengurusnya, yang ada organisasinya itu lebih cepat. Sampah harus selesai. Nah baru nanti yang paling akhir rumah tangga. Nah kemarin apel siaga di Bali, ambil 4.000 yang datang, pemilahan sampah sampai ke rumah tangga. Itu. Jadi rumah tangga diselesaikan Pak, artinya sampah itu ada organik dan anorganik dipisah. Yang organik selesai, anorganik gampang, banyak yang mau nampung hasilnya gitu. Jadi terima kasih kemarin sore Pak Gubernur ya, 2 kali terima kasih saya ini. Saya kira saudara-saudara itu yang perlu saya sampaikan dan kata kuncinya semangat gotong royong rupanya. Semangat ini yang penting ya. Kebersamaan, kerja bareng, kerjasama dengan aturan-aturan yang sudah kita sederhanakan, ternyata kita bisa. Sampah yang rumit 11 tahun cuma 2, sekarang kita sudah bisa launching. Swasembada pangan yang 28 tahun tidak swasembada, tergantung kepada impor, kita bisa swasembada. Jadi kata kuncinya kerjasama, aturannya bagus, niat kita semua bagus, tidak ada moral wajar, kita bisa. Saya kira demikian saudara, dan semua program-program itu adalah programnya Bapak Presiden. Kami bagian mengawal. Sekali lagi Pak Gubernur, terima kasih. Ini yang datang terus Pak Rosan, pekerjaannya banyak, saya paham. Orang yang paling penting sekarang di Bapak Presiden itu namanya Rosan. Ini mungkin sehari bisa berkali-kali, gitu ya. Jadi kalau minta mengundang Pak Rosan susah, harap dimaklum. Ini dipanggil terus, bukan seminggu 3 kali Pak, sehari bisa 3 kali dipanggil. Ya. Itu karena urusannya banyak. Terima kasih Pak Rosan, Pak Pandu, Pak Jumhur, Pak Gubernur, Pak Wamenko, Pak Dias, Pak Dir PLN, kuncinya. Tentu teman-teman semuanya. Dan yang punya proyek tadi siapa namanya? Mr. Siang, Xie, Kamsia, Tocia. Terima kasih atas acara yang bagus ini dari Danantara ya. Kalau Menko nggak bisa bikin acara seperti ini Pak Rosan, jadi bagus sekali dan sesuai dengan pekerjaan kita. Ini juga yang pertama. Terima kasih juga Pak Gubernur. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Kuasa, memberikan kekuatan kepada kita untuk menjadikan Indonesia menjadi negara yang maju. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santi, Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.